Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Amalia dengan NIM H0523301. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Ada yang tahu apa itu kurikulum? Nah, jadi kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Jadi, pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. Nah, adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Ralph Tiller pada tahun 1957 menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang kedua, Kerr pada tahun 1982 dalam Hamzah B. Uno tahun 2005 menyatakan bahwa kurikulum sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam kelompok atau secara individual, di dalam sekolah atau di luar sekolah. Yang ketiga, menurut Peter F. Olivia pada tahun 1997, kurikulum is the plan or program for all experience which the learner encounters under direction of the school, yaitu suatu program atau rencana yang dikembangkan oleh lembaga dalam kurung sekolah untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bagi siswa. Yang terakhir, Omar Hamalik pada tahun 2009 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, landasan filosofi pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat karem. Dari sinilah mindset dari kurikulum itu dimulai, bukan kurikulum yang pasti dari suatu sistem pendidikan di negara lain. Paling tidak terdapat 3 landasan dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologi. Landasan filosofis memerankan fungsinya sebagai pijakan elementer dari sebuah pembentukan konsep kurikulum pendidikan. Menurut S. Nasution pada tahun 2006, sekurang-kurangnya ada 3 dimensi kefilsafan yang harus dipertimbangkan ketika akan merancang kurikulum. Antara lain adalah falsafah pendidikan, falsafah negara, dan falsafah lembaga pendidikan. Menurut Nasution bahwa dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran dalam filsafat, antara lain yang pertama perennialisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga progresivisme, keempat rekonstruktivisme. Selanjutnya, perkembangan kurikulum di Indonesia. Pembaruan kurikulum perlu dilakukan mengingat kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dan terus berlangsung. Menurut Surjana dalam kurun 1993, pada umumnya perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen kurikulum, yaitu yang pertama perubahan dalam tujuan, yang kedua perubahan isi dan struktur, yang ketiga perubahan strategi kurikulum, yang keempat perubahan sarana kurikulum, dan yang terakhir perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Lebih spesifik, Trianti pada tahun 2008 menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum, yaitu kurikulum sederhana dalam kurun 1947 sampai 1964, pembaruan kurikulum 1968 dan 1975, kurikulum berbasis keterampilan proses dalam kurun 1984
dan 1994, dan kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan 2006. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 sampai 1968. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak Timur Asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priayi. Nah, pada kurikulum rencana pelajaran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rencana pelajaran 1947, yang kedua, rencana pelajaran terurai 1952, yang ketiga, kurikulum rencana pendidikan 1964, dan yang terakhir, kurikulum 1968. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai 1994. Setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, maka tatanan kurikulum pun mengalami perubahan dari rencana pelajaran menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Dalam konteks ini adalah kurikulum subjek akademik, merupakan model konsep kurikulum yang paling tua. Sejak sekolah yang pertama dulu berdiri, kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain. Nah, pada kurikulum berorientasi pencapaian tujuan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kurikulum 1975, yang kedua kurikulum 1984, dan yang terakhir kurikulum 1994. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP dalam kurun 2004 atau 2006. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai 1994 berimplikasi pada penguasaan kognitif, lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau sering disebut dengan skill. Kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP terbagi menjadi 2, yaitu kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan kedua kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut dengan KTSP.